Jadi saya tidak mengandalkan orang lain. Jadi pikiran saya waktu pulang ke Pati, yaitu saya hanya punya Allah gitu aja. Jadi teman-teman, kalau usahanya sedang biasa-biasa saja atau sedang bangkrut, itu katakanlah alhamdulillah. Karena saat kita tidak punya apa-apa, kita kemudian sadar kalau kita itu masih punya Allah. Coba kalau kita usahanya lancar terus, pasti kita biasanya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferniko, asal dari Desa Kemiri. Saya menjalani usaha ayam sejak tahun 1996. Pada waktu itu saya masih sekitaran SMP kelas 1. Itu karena dipacu oleh kebutuhan, karena saya dari 5 bersaudara. Pada waktu itu saya jelasnya kekurangan dana untuk saya untuk sehari-hari, untuk sekolah, untuk saku atau gimana, karena orang tua saya itu background saya dari seorang anak pegawai negeri golongan 3. Pada saat itu kakak-kakak saya juga baru masuk kuliah, semuanya kuliah, dan saya memutuskan untuk tidak kuliah karena saya memikirkan orang tua, bagaimana keadaannya beliau pada waktu itu. Saya berinisiatif untuk jualan SMP kelas 1. Waktu itu saya punya ayam 1. Kemudian coba saya jual di pasar. Pada waktu itu kok saya waktu itu untung Rp2.000, dan itu menurut saya sudah banyak sekali. Lumayan buat uang saku pada waktu saat itu. Kemudian saya berinisiatif untuk beternak, tapi saya pikir waktunya kelamaan. Kemudian saya punya inisiatif lagi untuk keliling seperti orang jualan pada umumnya. Saya keliling cari barang, cuma saya waktu itu saya modifikasi. Kalau kebanyakan orang pedagang itu keliling, hanya berkeliling tanpa tujuan. Kalau saya itu punya daftar nama. Jadi saya waktu babat dalan itu berkenalan dulu dengan orang yang biasa punya ternak ayam. Kemudian saya masukkan ke daftar nama. Kemudian A sampai Z itu, kemudian saya siklus terus. Mereka juga, karena saya basicnya juga suka ternak, mereka tak kasih pengetahuan tentang ternak juga. Kemudian dari A sampai Z itu, kemudian saya mulai kulaan dari A habis kembali ke B ke C sampai Z kembali ke A lagi, tambah daftar nama lagi, dan itu membuat saya perputarannya cepat. Jadi saya begitu pulang sekolah, istirahat, asar, adem gitu, terus saya itu mulai saya lihat daftar nama saya harus ke sini, itu sebagai peta saya untuk jalan. Peta untuk jalan saya, jadi saya itu mengikuti peta. Peta ketika saya mau jalan ke si A, saya harus cepat-cepat, saya ke situ, terus bikin janji, nanti malam ambil. Si B bikin janji, malamnya ambil. Seperti itu terus. Kemudian dari A ke B ke C seperti itu saya putar modal, karena itu waktu itu saya modal 0 sama sekali, tidak ada modal dari manapun, cuma uang saku yang untuk 1 ayam tadi saya kembangkan. Waktu itu belum, karena saya masih malu. Anak kecil seumuran dulu waktu tahun 96 itu tidak ada anak kecil bekerja, berbisnis, tidak seperti sekarang. Sekarang kan pemuda-pemuda
karena mungkin kepepet atau terpaksa ya mereka usaha. Kalau dari orang tua sendiri, ada Dari orang tua saya sendiri backgroundnya bolehkan apa namanya? dulu awalnya tidak boleh karena disuruh untuk fokus belajar. Tapi karena kebutuhan saya banyak, saya juga waktu itu kumpulnya dengan orang-orang anak kaya ya. Kalau tidak mengikuti mau kemana nggak pakai uang juga masa minta orang tua gitu. Kan semua orang gitu kan rasa minder malu gitu. Iya itu ada merasa minder malu. Nah untuk istilahnya untuk makin nggak minder, ribut kan masih Saya fokus tujuan mawon mas. gitu ya. Saya fokus ke hasil akhir. Jadi itu ya kadangkala memang ada rasa minder pas ketemu teman, tapi itu saya fokus pada impian saya harus seperti ini dan betul seperti yang saya targetkan, alhamdulillah itu selalu tepat. Dan teman-teman yang ngejek itu tak kasih tahu. Mereka kan tahu kalau saya itu juga anak pegawai negeri gitu. Maksudnya saya ingin memberi contoh kepada teman-teman dan adik-adik di bawah saya, bahwasanya ini loh anaknya, walaupun anaknya orang yang cukup mau berwira swasta dari nol, tidak malu. Apalagi yang maksudnya yang kurang harusnya lebih semangat lagi dari saya. Kemudian saya lulus sekolah SMA, saya sempat jadi kuli bangunan karena waktu itu labil. Masa saya jualan ayam sih gitu. Masa saya jualan ayam. Waktu itu kan teman-teman ya di atas saya itu kan banyak yang penampilannya kelihatannya keren, berangkat kerja pagi, pulang sore gitu. Lulus nggak kuliah? Nggak kuliah. Saya dulu pernah mendaftar di STAN. Daftar di STAN karena pertimbangan saya itu di STAN itu gratis sekolahnya, tidak banyak biaya gitu. Waktu itu saya mendaftar, pas tes itu qadarullah itu saya itu perutnya sakit, jadi tes itu nggak fokus, sendirian saya di Jakarta. Sekali tahu saya. Sekali dan ya memang takdir saya harus seperti ini, tak jalani saja. Dari 5 bersaudara gitu? Dari 5 bersaudara. Yang kuliah berapa? Yang kuliah 4. saya nggak kuliah. Yang kakak saya itu ngurusi perumahan klaster di Jepara sama pusat ukir. Terus kakak saya mantan petinggi yang sudah mantan. Kemudian saya, terus adik saya kuliah di Akper. Kemudian adik saya yang kuliah di Semarang dan sekarang posisi bekerja di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Setelah pulang dari Jakarta, karena di Jakarta itu saya ikut orang, ada yang kuli bangunan mungkin sudah sekitar 2 tahunan, karena nggak bisa pulang itu gara-gara lama di situ. Di Jakarta saya cuma pamit orang tua, Bu, Pak mau pulang, Bu, Pak mau pergi gitu aja. Pergi kemana sih? Ke Jakarta gitu aja. Nggak ada yang dituju. Saya langsung pergi aja. Waktu itu belum musim HP kayak sekarang ya. Jadi nggak bisa komunikasi. Saya kekurangan di sana ya memang bertahan hidup sendiri di sana. Nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa. Gitu. Berarti untuk dagang ayamnya berarti Berhenti dulu karena itu mungkin itu dari Allah itu bikin mental. biar lebih berani lagi. ya biar lebih berani menghadapi yang itu. Waktu pulang ke Jakarta itu mental sudah benar-benar berani karena di Jakarta sana sudah terbiasa keras ya.
Kalau tidak ada yang ngasih ya kita terpaksa cari sendiri, dan itu sudah terbawa sampai sekarang. Jadi saya tidak mengandalkan orang lain. Jadi pikirin saya waktu pulang ke Pati yaitu saya hanya punya Allah gitu aja. Jadi teman-teman, kalau usahanya sedang biasa-biasa saja atau sedang bangkrut, itu katakanlah alhamdulillah. Karena saat kita tidak punya apa-apa, kita kemudian sadar kalau kita itu masih punya Allah. Coba kalau kita usahanya lancar terus, pasti kita biasanya lupa gitu. Ini selama 2 tahun di Jakarta, dengan posisinya Kuli bangunan, saya pertama datang ke Jakarta itu bingung mau kemana. Jadi saya itu uang saku cuma sekitar tinggal 30.000 waktu itu. Untuk biaya bis itu 35.000 sepertinya. Terus sampai sana itu habis tinggal 500 rupiah. Kemudian nggak bisa makan, minum air mentah waktu dulu. Minum air mentah di keran itu, saya taruh gelas aqua itu tak dinemke terus ya kalau betul minum aja, tapi ya alhamdulillah sehat-sehat saja. Kemudian uang 500 itu tak belikan telur, saya ingat tuh, telur 500. Kemudian nggak bisa masaknya gara-gara itu masih mentah, tak kasih tutup black mari itu, tak pakai bakar gitu, terus tak makan itu aja. Yang penting besok masih bertahan hidup gitu aja. Kemudian tidurnya itu tidur di bawah parkiran. Saya tidur di parkiran mobil itu, pokoknya di samping-samping toko itu dengan pakai alas kardus seadanya, pakai koran seadanya. Terus kalau mandi itu ngikut aja di atas loteng itu, di atas parkiran tuh ada seperti tempat mandi kecil gitu. Saya mandi di situ. Ya saya tinggal di situ. Pas kebetulan di situ mau bangun sebuah ruangan ya, kayak hotel gitu kecil. Dan saya kerja di situ lumayan lama. Kemudian makannya juga dulu dikasih dari pihak hotel tuh untuk karyawan itu. Jadi semuanya itu ya sudah hidup seadanya aja itu. Yang penting bertahan. Sampai 2 tahun itu? Sampai 2 tahun, kemudian saya pulang Pati dan saya berinisiatif karena belum punya anak istri ya. Saya masih bujangan, terus saya melamar kerja di perusahaan pintu di Gembong itu ya, di Winking Door namanya. Itu juga selama 2 tahun saya selami. Kalau pagi saya jualan ayam karena sudah mulai lagi fight. Saya mulai lagi karena tak pikir-pikir lebih cepat perputarannya waktu itu ayam. Sebelum kerja sore saya cari ayam dulu karena sudah pengalaman sebelumnya, saya punya peta seperti itu lagi. Jadi langsung cepat saya nuju ke sini. Per rumah dulu, dari rumah ke rumah, dari pokoknya semua kenalan yang punya ayam. Intinya saya mau kulaan ayam. Keluar rumah, berdoa bismillahirrahmanirrahim. Terus saya sesuai dengan jadwal saya mau kemana, bikin janji ambil. Kemudian ditaruh rumah, besok dibawa ke pasar. Waktu dulu itu pemasaran kencang sekali. Jadi begitu datang ke pasar langsung royoan terus habis. Jadi bisa diwaktoni. Tapi kalau sekarang memang era zaman sekarang ini memang yang punya barang ini harus ekstra cari bakul, cari pembeli. Berjalannya waktu,
tahun 2010 saya menikah, dan waktu itu juga menikah itu juga pakai biaya sendiri, alhamdulillah. Terus modal habis, mulai dari nol. Istri saya posisi kuliah dan saya tidak punya biaya, kepepet lagi itu saya. Istri saya kuliah dan saya harus membiayai semuanya sampai selesai. 1 tahun punya anak pertama saya, itu juga pas biaya bersama-sama. 2 tahun berikutnya lahir anak kedua, dan waktu itu biayanya bersama-sama. Tapi alhamdulillah Allah memberi jalan kemudahan. Dengan menikah itu saya rezekinya malah tambah lancar. Dari ayam? Dari khusus ayam, karena waktu sepi itu saya selalu komitmen dengan pekerjaan saya. Saya mencintai pekerjaan saya. Jadi teman-teman kalau usahanya baru sepi, usahanya baru mengalami penurunan, coba katakan pada dirinya, saya mencintai pekerjaan saya. Saya, apapun yang terjadi, saya senang, saya mencintai, saya menikmati dengan pekerjaan saya. Saya syukuri. Nanti pasti akan ada jalan keluar lain, seperti itu. Dan kemudian saya sudah berpikir untuk mencari bibit ayam yang kemudian diternakkan. Jadi dengan ke itu Mas, ke jual beli di pasar aja ya? Iya, saya sambil kirim Mas. Maksudnya kirim di reseller, saya juga ngecer di pasar. Ngecer di pasar itu tujuannya untuk nambah relasi saja. Nambah relasi, terus juga untuk kegiatan gitu. Kemudian dari hasil sedikit itu saya investasikan ke properti gitu. Dapat untung sedikit, saya sisakan untuk nanti membeli properti. Atau saya kan punya cara penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, penghasilan tahunan. Bisa dirinya betul? Ya bisa. Biayanya seperti apa? Kalau usaha harian saya ya sambil main, sambil silaturahmi sama teman-teman. Biar di rumah kan saya sendirian, kalau istri sedang bertugas, anak-anak sedang sekolah kan sendirian. Daripada setelah ngantar sekolah itu saya jualan itu untuk penghasilan harian. Kemudian mingguan, ketika ayam harganya agak turun atau dapat ayam yang kurang bagus, itu saya belikan ayam semua. Saya stok, saya openi dulu lah. Yang mau naik kurus jadi gemuk. Dan itu saya sudah pengalaman tentunya kan. Nanti di sesi berikutnya tak kasih tahu caranya menggemukkan ayam. Jadi waktu 3 hari untuk bebek, 5 hari atau 1 minggu untuk ayam. Dan itu pakai cara-cara yang saya ketahui. Tapi alhamdulillah selalu bagus ayamnya. Dulu ya tidak tahu, tapi terus belajar, salah lagi, belajar lagi. Ya, saya pakai limbah aja. Limbah dari yang ada lah, yang murah. Efektif buat penggemukan? Ya efektif, karena saya sudah tahu karakter masing-masing pakan. Itu untuk penghasilan mingguan. Penghasilan bulanan itu biasanya saya kalau ayam murah, saya tanggali dulu. Besok mau bibit mau mahal, bibit ini datangnya sudah tersendat-sendat, itu biasanya nanti ke depannya 2 bulannya nanti pasti akan mahal. Kalau tidak ada bibit kan berarti tidak ada ayam. Pinggiran riset dulu sih. Seperti riset. Gimana? Riset dulu deh. Iya, riset. Semuanya itu dari bibit. Kalau bibit pas sulit, hari ini datang kok pas minggu depannya sulit, itu berarti kan dalam berapa minggu nanti kan tidak ada ayam. Nah, stok terakhir ini yang harus di stok.
yang harus dikulak berapapun harganya. Soalnya nanti saat ayam habis, otomatis harganya mahal. Ini kan sudah siap. Dan saya sudah siapkan tempat untuk pemeliharaannya. Ya walaupun sedikit-sedikit, yang penting itu saya pembelian cash malah. Pembelian cash, keuangan rapi gitu. Tidak diutang-utangke cara. Itu aman untuk bisnis. Sedikit-sedikit itu ya untuk menopang ekonomi itu alhamdulillah cukup gitu. Selain jualan bibit, saya juga jualan pakan. Bibit juga? Iya. Bibit. Bibitnya breeding sendiri atau? Ambil dari pabrik, Mas. Dari pabrik. Pakan dari teman-teman itu. Kalau saya sih, kalau untuk ayam besar, untuk penggembuhan saya oplos pakai cara saya sendiri. Punya formulasi sendiri. Karena saya itu cari murahnya gitu aja. Dan saya tuh biar tahu kondisi ayamnya, tak kasih makan gini, tak kasih makan seperti ini, itu saya tahu. Jadi itu yang susah ditiru itu. Yang penting finishnya ayam sehat, bagus gitu aja. Sesuai bobot, masuk di pasar, masuk harganya. Tapi untuk ternak juga nih, Untuk ternak ke depan mau planning. Ini cuma saya lokasinya yang belum siap ya dekat. Soalnya saya punya lokasi tapi agak jauh-jauh. Saya beli tanah itu di Trogowungu, itu kejauhan. Dan saya mau jual, mau tak pindah yang dekat rumah. Maksudnya itu untuk investasi bulanan yang per 2 bulan. Nanti yang 1 tahunan itu ada lagi, sudah planning. Suatu saat insya Allah itu jadi impian saya, suatu saat mau saya realisasikan. Jual bibit bebas, nanti panen pun bebas, tapi biasanya saya lagi yang ngambil. Ya, panen sesuai harga pasaran. Kalau saya menganjurkan kepada peternak itu tak suruh cari momen yang pas. Jadi sekiranya pas panen itu, pas harga bagus, pas keambil semua, tak suruh ngepaske momen. Soalnya pas momen bagus itu penjualan juga mudah, yang cari juga banyak. Lain dengan kalau harian nggak momen. Untuk bulan-bulan yang cocok buat ternak ayam gimana, Mas? Biasanya pas jatuh sebelum puasa, dijatuhkan sebelum puasa. Sebelum puasa min 2,5 bulan untuk ngolor waktu lah. 2 bulan tambahi setengah. Nanti ayamnya besar-besar, biasanya lakunya kan laku agak cari yang besar-besar. Panen pas hari raya. Sebelum puasa, ruan. Mapak tanggal itu istilahnya. Kemudian hari raya Idul Fitri itu pas H-2. Kemudian setelah Lebaran. Kemudian momen-momen ketika bibit pas susah itu bisa dipastikan. Walaupun bulannya mau apa saja, kalau kita kurang ayam itu kan karena pasar itu kan, kalau permintaan banyak, sedang barang kurang kan otomatis harga naik. Ya, yang penting kita sendiri itu tidak usah sambat lah. Kalau kita mau bersyukur, kita melihat yang ke bawah, orang lain bolehlah negatif. Maksudnya itu menyerang kita negatif. Kalau kita pede aja, kita yakin yang memberi rezeki Allah, ya itu kita paling kuat.